Bisa. Ya, sambil ngomong. Tarik kursi. Iya. Ada mana? Ada pengal. Ini sambil ngomong dulu Pak, disapa dulu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu kali tepuk Pramuka. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. 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 Terima kasih. Yang di rumah beberapa respon, bagian malah kaget. Selamat berjumpa lagi adik-adik dalam kegiatan virtual blog Pramuka semester genap. Saya ingatkan kembali. Ini pindah materi. Buka aja materinya. Jadi ikuti dengan sungguh-sungguh, ini hari kedua. Di setiap materi, besok pada hari Sabtu ada ujian tertulis bagi penilaian, yang nilainya akan digabung beberapa hal. Satu, hasil ujian tulis. Kedua, tugas. Tugasnya untuk kelas 8 membuat video mengamalkan salah satu dasar dharma. Ingatkan ya, nanti akan diperjelas oleh Pak Anam ketika materi kode etik. Apa sudah kelas 8 kode etik? Kemarin materi apa? Anggutnya? Kode etik. Kode etik? Iya. Oh, berarti sudah ya materi kode etik. Sudah, berarti penugasannya adik-adik sudah tahu membuat video pengamalan. Tidak usah pusing, gampang itu kan hanya 1 menit kan pengamalan. Misalnya mengamalkan takwa pada Tuhan ya beribadah di video atau diberi pengantar. Pada hari ini saya akan mengamalkan dasar dharma yang pertama misalnya. Saya akan melakukan apa di video. Saya cinta alam. Saya akan merawat tanaman, membersihkan rumput di video. Saya cinta sesama, saya akan membantu tetangga, gotong royong, dan lain-lain. Di video kan hanya 1 menit. Penugasannya itu, sehingga silakan diselesaikan, karena paling lambat Jumat sudah jadi ya videonya. Sudah jadi, hanya 1 menit, dikirim pada koordinator kelas. Sudah dibagi. Yang kelas dibagi 2. Putra sendiri, putri sendiri, sehingga silakan dicek masing-masing kelas 8A, putra pada siapa, putri pada siapa. Ya. Kita masuk ke materi tanda pengenal. Judulnya tanda pengenal. Tanda pengenal ya untuk mengenal. Yang akan kita bahas, tanda pengenal itu apa konsepnya. Ini siapa yang tertawa terus ya? Tolong audien diam, jangan bercerita. Ketawa Anda masuk, terdengar di sini. Ketawa Anda masuk. Coba yang fokus memperhatikan penyajian ini. Tepuk tunggal. Oke, saya lanjutkan. Tanda pengenal. Inilah tanda pengenal. Yang akan kita bahas nanti pengertiannya apa. Maksudnya apa? Kok ada tanda pengenal? Maksudnya apa? Tanda yang dikenakan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ada tanda pengenal itu untuk apa tujuannya? Dan macam-macam tanda pengenal dalam pramuka itu ada apa saja? Macam-macamnya. Dan contoh-contohnya apa? Jadi kita akan bahas itu. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita bahas, ini saya tunjukkan dulu tanda pengenalnya.
Ini tanda pengenal, tutup kepala ini ya, baret. Dan ini juga tanda pengenal. Ini juga tanda pengenal. Ya, ini ada banyak ini. Ini juga tanda pengenal. Ini hasduk, tangan leher, tanda pengenal. Ini tanda apa ini? Bantara apa? Bantara ini ya, tanda pengenal. Ini tanda pengenal. Ini ada banyak. Ini juga ada selempang ini. Selempang ini tanda pengenal. Ya. Ada macam-macam. Dari gambar ini bermacam-macam tanda pengenal. Adik-adik cermati. Ini ada 3 anak yang memakai selempang. Ini polos. Beda, ini ada tanda pengenal yang lain. Ini tidak ada. Nah, mengapa demikian? Nanti kita akan lihat mengapa tanda pengenalnya ada yang pakai, ada yang tidak. Ini topi kok pakai semua, ya. Hasduk kok juga pakai semua. Tapi ini pakai ini tanda selempang ini, sebagian yang lain tidak. Kemudian ini ada tanda ini ada tanda ini, ada tanda tambahan ini. Sementara ini polos, tidak ada. Loh, ini kok ada tandanya ini? Di sini kok tidak ada. Bermacam-macam tanda pengenal, maka kita akan bahas nanti macam-macam tanda pengenal yang akan kita bahas. Jadi tanda pengenal ini semua. Ini tanda pengenal. Ini topinya tidak dipakai. Lihat. Nah, ini juga adik-adik yang ada di studio, perhatikan nih yang lihat yang di belakang saya. Lihat tayangan ini. Dari sepatunya, apakah ini seorang olahragawan pemain sepatu roda? Apakah ini seorang perenang? Bukan. Apa ini? Pemain bola. Pemain bola. Nampak dari apa? Dari kostum. Kostumnya. Sepatunya ini segenap sepatu bola. Sepatu bola. Seragamnya ini. Apalagi ada tulisannya ini. Ini klub mana ini? Arsenal. Kok tahu kalau ini pemain bola? Dari sepatunya sudah nampak. Kok tahu itu dari Arsenal? Dari kostumnya ini. Oh, ini juga tanda pengenal, adik-adik. Ini tanda pengenal. Namun tanda pengenal olahragawan, tanda pengenal atlet. Terutama ini tanda pengenal pemain sepak bola. Dari yang dipakai ini kita bisa melihat tanda pengenal. Ini dari mana? Dari Arsenal. Ini kok beda ini? Pak Liga Inggris. Sarung tangan ini? Bukan. Ini kok nggak pakai sarung tangan? Yang pakai sarung tangan cuma satu ini. Ini menunjukkan dia punya tugas sebagai penjaga gawang atau kiper. Kip itu menangkap, menjaga. Kiper per orangnya. Kiper, penjaga gawang. Ini juga tanda pengenal. Yang lain tidak pakai sarung tangan. Berarti tugasnya bukan kiper ya, penjaga gawang. Back mungkin gelandang. Kapten juga ada tanda pengenalnya. Mana kapten ini? Ini tanda pengenal pemain sepak bola. Tanda pengenal pemain sepak bola. Juga tanda pengenal. Dari yang dipakai kita bisa melihat itu dan tugasnya sebagian ini nampak tugasnya apa, dari satuan mana atau klub mana, ya. Jadi dari tanda pengenal ini secara umum adik-adik tahu, oh ini sepatu bola, berarti secara umum ada pemain bola. Oh ini kiper, ini tugasnya kiper. Ini dari satuan mana? Nampak. Nah, tanda pengenal pramuka juga demikian nanti. Nah, kita lihat sekarang tanda pengenal dalam GP itu gerakan pramuka. Apa itu? Tanda yang dikenakan dalam seragam pramuka.
dikenakan dalam seragam pramuka yang menunjukkan identitas seorang anggota pramuka. Spontan kita kan langsung tahu, oh itu pemain bola itu, kena sepatunya. Oh itu sepatu roda itu, dia bukan atlet renang. Oh itu atlet renang. Oh itu pramuka. Kemudian kita juga melihat, oh itu tugasnya kiper dari tanda yang dipakai. Oh itu ketua regu. Oh itu dari Banjarnegara. Oh itu dari Espero. Tanda yang dikenakan dalam seragam pramuka yang menunjukkan identitas seorang anggota pramuka. Itu tanda pengenal. Namun dimatikan aja. Maksud pemakaian tanda pengenal. Maksud, ingat adik-adik, saya sampaikan kita akan membahas maksud, tujuan, dan macam-macam. Fokusnya ke situ. Untuk blok kali ini kita batasi karena pembahasan tanda pengenal juga banyak sekali. Sampai ke TKU, syaratnya, cara mendapatkannya, PKK, SKK, sampai ke proses cara mendapatkannya, Pramuka Garuda, dan lain-lain ini butuh panjang. Maka kali ini kita batasi pengertian, maksud, tujuan, dan macam-macam tanda pengenal. Nah, sekarang maksud. Mengapa? Maksudnya apa kok memakai tanda pengenal? Kita lihat. Mempermudah mengenal identitas. Mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka. Oh itu pramuka secara umum. Dari seragamnya nampak. Pakai pakaian seperti ini jelas ini seorang pramuka. Kemudian mempermudah apalagi mengenal apalagi dari satuan mana. Satuan mana. Dari depan mana. Dari cabang atau kabupaten mana. Dari kecamatan. Dari ranting mana. Dari daerah atau provinsi mana. Itu kita melihat. Jadi secara umum dari pakaian pramuka, kemudian dari satuan mana, tugasnya, wilayahnya, jabatannya apa. Oh dia punya kecakapan apa. Jadi mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka. Itu maksudnya. Pahami adik-adik ya. Jadi maksud pemakaian tanda pengenal dalam pramuka mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka. Pramuka langsung bisa melihat adik-adik, oh itu pramuka, oh itu teman saya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Namun belum berlanjut, mengurangi kantuk kalian. 1 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Dan tujuan. Tujuan secara umum ada 2. Yang pertama memberi motivasi. Memberi motivasi kepada anggota gerakan pramuka. Tujuan memakai tanda pengenal itu memberi motivasi. Saya memakai pramuka. Motivasi apa? Agar melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Agar mengamalkan pengetahuannya. Mengamalkan sesuai dengan kecakapan. Karena tanda kecakapan dipakai. Oh, saya memakai tanda seorang ahli kesehatan. Ya diamalkan. Saya ahli penginderaan jauh. Ya diamalkan. Karena dipakai. Nampak? Itu tujuan dipakai tanda pengenal. Yang pertama memberi motivasi. Yang dimotivasi tentu saja seorang pramuka. Memberi motivasi kepada pramuka agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Memberi motivasi. 1. Dan yang kedua, menanamkan dan mengembangkan. Menanamkan dan mengembangkan. Menanamkan, mengembangkan apa? Ada beberapa poin. Menanamkan persaudaraan. Ketemu di jalan bersama pakai pakaian pramuka. Oh, ini teman saya ini sama-sama pramuka. Menanamkan rasa persaudaraan, kebanggaan, percaya diri. Saya pakai baju pramuka. Saya harus percaya diri. Menanamkan jiwa kepemimpinan. Saya pramuka dibimbing, dididik, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Dari memimpin regu dan seterusnya. Kesadaran ikut memiliki, memelihara tanggung jawab atas diri dan satuan. Atas diri maksudnya, kalau saya seorang pramuka ya harus
jaga nama baik diri sendiri maupun nama baik organisasi. Saya di jalan memakai pramuka. Orang melihat jelas ini seorang pramuka itu orang yang disiplin, orang yang ramah dan lain-lain. Oh, ini nampak langsung ini pramuka dari Espero. Ini pramuka dari Banjarnegara, ini pramuka dari Jawa Tengah. Nampak dari yang dipakai itu nampak dari satuan mana. Maka harus menjaga nama baik satuan itu. Jadi sekali lagi tujuan dipakai tanda pengenal ada dua, memberi motivasi, menanamkan, mengembangkan. Memotivasi agar pramuka itu semakin bersemangat dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, menanamkan, mengembangkan rasa persaudaraan, menanamkan jiwa kepemimpinan, dan lain-lain. Nah, lebih jelas setelah saya rinci lagi pada tayangan yang berikut ini untuk yang mempermudah saja. Kembali ini tayangan berikutnya tujuan. Kembali mengulangi tujuan tanda pengenalan itu apa? Ada dua ya. Memberi motivasi, menanamkan dan mengembang. Memberi motivasi apa? Satu, dan menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Memberi motivasi agar semangat meningkatkan kemampuan. Memberi motivasi agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan janji dan ketentuan moral. Melaksanakan dasar dharma itu. Memberi motivasi agar mengamalkan pengetahuan dan kecakapan. Memberi motivasi. Ini tanda-tanda. Orang kalau memakai tanda-tanda itu, maka akan lebih bersemangat. Akan lebih bersemangat. Ya ibarat yang lain di pertandingan olahraga misalnya. Adik-adik bertanding misalnya voli. Melawan klub dari kabupaten tetangga. Klub lawan memakai seragam yang bagus. Klub kalian tidak pakai seragam. Seadanya. Tentu saja ini sudah akan mempengaruhi pada mental. Kadang orang melihat seragam itu, turun mental, drop mental. Tapi kalau pakai seragam lebih bersemangat lagi. Nah, memberi motivasi. Maka ketika adik-adik memakai tanda-tanda pengenal dalam pramuka, adik-adik diharapkan juga sangat bersemangat. Jadi maka tujuan pertama memberi motivasi. Nah, tujuan kedua menanamkan, mengembangkan. Menanamkan, mengembangkan apa? Satu, menanamkan rasa persaudaraan. Itu saudara saya. Temu di jalan sama-sama pramuka. Oh, sama-sama dari Banjar. Bisa jadi sedang event acara pramuka tingkat nasional atau tingkat provinsi atau yang lain. Jadi ketemu sama-sama pramuka itu sudah bersaudara. Oh, sama-sama dari Jawa Tengah. Lebih lagi. Menanamkan rasa persaudaraan. Kemudian menanamkan kesadaran ikut memiliki dan memelihara. Arahnya ke memiliki, memelihara. Ya, seperti termasuk juga menjaga nama baik itu. Jadi jangan sampai adik-adik memakai pakaian pramuka, tidak bisa menempatkan diri di jalan, makan, jajan sambil jalan-jalan. Itu tidak layak. Walau pakai tanda pramuka lengkap sekali, ada tanda kecakapan umum, ada tanda kecakapan khusus, malah pakai tanda pramuka Garuda, tapi adik-adik kencing di bawah pohon. Nah, ini tidak mencerminkan pribadi pramuka. Sekali lagi, sudah maksud dan tujuan. Maksud tadi untuk mempermudah dalam mengenal. Ya, maksudnya, tujuannya memberi motivasi, menanamkan, mengembangkan. Itu tujuannya. Oke, kita lanjutkan. Tepuk tunggal. Nah, kaget nih. Satu kali tepuk pramuka. Fungsi, ini fungsi tanda pengenal. Ada 4 macam alat pendidikan. Enggak ada, Pak.
fungsi dulu. Fungsi tanda pengenal ada 4, alat pendidikan, alat mengenal, tanda pengakuan, pengesahan, tanda penghargaan, itu fungsi. Fungsi tidak begitu saya tonjolkan itu ya, fungsi alat pendidikan hanya dengan ada tanda pengenal itu untuk mendidik, terutama kepribadian ya, fungsi pendidikan. Nah, alat mengenal sudah dengan tanda pengenal maka menjadi lebih mudah bagi alat mengenal. Oh, ini pramuka secara umum, oh ini pramuka dari mana, nampak. Oh, ini pramuka yang punya keahlian apa. Oh, ini pramuka Garuda. Oh, ini pramuka yang sudah berjasa, tanda penghargaan. Itu fungsi tanda pengenal. Tidak begitu kita tekankan. Yang kita tekankan sekarang berikutnya macam-macam tanda pengenal. Nah, ini adik-adik perlu mencermati. Ini yang harus target saya yang dalam blog ini harus dipahami betul. Macam-macam tanda pengenal. Yang pertama, tanda umum. Tanda umum. Tanda umum itu apa? Tanda umum itu tanda yang dipakai secara umum. Secara umum berarti oleh semua anggota pramuka. Oleh semua anggota pramuka. Tadi di tayangan pertama kan saya tunjukkan. Ini pakai, semuanya pakai. Ini ada yang pakai ini tapi tidak pakai. Tadi ada yang pakai serempang, ada 3 pramuka, yang lain tidak pakai. Ada tanda kecakapan khusus, beberapa, yang lain tidak pakai. Nah, kalau tanda umum itu dipakai secara umum, semua pakai. Tanda umum dipakai oleh semua. Nah, contoh tadi saya tunjukkan, hasduk kan semua pakai. Kemudian baret, tutup kepala, semua pakai. Itu tanda umum. Oh, baju pramuka ya seperti itu warnanya. Itu pakaian pramuka. Itu tanda umum yang dipakai oleh semua. Yang kedua, tanda satuan. Tanda satuan itu tanda yang menunjukkan dari satuan mana. Dari mana asalnya maksudnya. Asal itu bisa wilayah, kuartir, bisa regu, bisa satuan, sangga misalnya, saka. Oh, ini dari regu X. Oh, ini dari gugus depan, Espero. Oh, ini pramuka dari Banjarnegara. Ini namanya satuan. Jadi satuan itu dari kelompok mana? Bisa regunya, bisa kelompoknya saka. Saka kan itu kelompok ada saka Bayangkara, seperti polisi itu. Membantu polisi, ada saka warna bakti, pecinta alam itu. Ada saka Taruna Bumi, pertanian, saka bakti wisata, kesehatan, saka kencana khusus keluarga berencana, saka macam-macam saka itu satuan-satuan. Sekali lagi, tanda satuan itu tanda yang menunjukkan pramuka itu dari satuan mana. Satuan mana itu bisa regunya, bisa gugus depannya, bisa kuartirnya, itu dari ranting mana, atau dari kuartir cabang mana, atau dari kuartir daerah mana. Ini sekali lagi, tanda satuan itu tanda yang menunjukkan pramuka itu dari mana? Apakah dari regunya, dari regu mana, atau dari gugus depan mana, atau dari kuartir mana? Seperti tadi tayangan pertama. Adik-adik studio, singa tadi, pemain sepak bola dari mana tadi? Dari Arsenal. Arsenal. Nampak dari apanya? Dari kostum. Kostumnya. Di pramuka juga demikian, dari pakaian yang dipakai bisa dilihat. Oh, ini pramuka, ini coklat, ini pramuka. Terus dari tanda yang ditempel, oh ini pramuka Banjarnegara. Oh, ini pramuka Espero. Ini maksudnya dari tanda satuan. Bedakan dengan yang pertama, tanda umum. Ini saya ulang-ulang karena ini yang saya tekankan materi ini. Tanda umum dipakai semua anggota pramuka. Semua anggota pramuka pakai hasduk, itu tanda umum. Tanda satuan itu tanda yang menunjukkan dia dari satuan mana. Karena yang ketiga, tanda jabatan. Jabatan, dia menjadi apa? Menjabat sebagai apa? Tanda yang menunjukkan jabatan atau tanggung jawab di lingkungan. Mungkin dia seorang pimpinan regu. Jadi pimpinan Barung. Oh, dia jabatannya Pradana.
dia pratama, oh dia pembantu pembina, dia dewan kerja. Nah, jabatan-jabatan, tanda yang menunjukkan dia jabatan apa. Maka tidak semuanya memakai ini. Tanda jabatan itu yang memakai hanya yang punya jabatan. Dan tandanya sesuai yang jabatannya. Oh ini Ancuris, andalan cabang urusan agama Islam. Ancuris. Ada tandanya. Oh ini tanda seorang yang menjabat sebagai Kamabigus, kepala majelis pembimbing gugus depan. Oh, ini tanda ketua regu utama. Ini ada tandanya. Ada tanda yang menunjukkan jabatannya apa. Bedakan dengan tanda umum, tanda satuan. Sekarang yang keempat, tanda kecakapan. Tanda kecakapan itu tanda yang menunjukkan dia punya keahlian apa, cakap, punya keterampilan apa, kecakapan. Nah, tanda kecakapan itu ada 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan tanda pramuka Garuda. Ini tanda kecakapan ada 3. Tanda kecakapan umum, TKU, itu tanda yang diperoleh setelah menyelesaikan SKU. S itu syarat kecakapan umum. Menyelesaikan SKU maka nanti dilantik memakai tandanya namanya TKU, tanda kecakapan umum. Caranya bagaimana menyelesaikan SKU itu? Jadi adik-adik bisa membeli buku SKU sesuai dengan kelompok usianya masing-masing. Membeli buku SKU banyak di toko Borobudur misalnya. Kemudian baca poin-poinnya di situ. Adik-adik yang sudah siap bisa menemui kakak pembina, janjian, Kak saya minta ujian ini, 3 nomor ini, ujian SKU. Jadi ujiannya adik-adik yang menentukan mau ujian yang mana. Saya mau ujiannya apa punya? Saya menabung. Nah, akan diuji mana buku tabungannya. Nomor rekeningnya, kamu nabung di bank mana? Nabungnya sudah rutin apa belum? Sudah rutin. Berapa? Setahun sekalian rutin. Nabung setahun sekali ya belum rutin. Rutin sebulan sekali nabung, menyisihkan uang saku. Atau malah seminggu sekali nabung. Sudah punya rekening, punya buku tabungan itu, nabungnya rutin. Punya buku rekening tapi kosong, hanya daftar saja. Ya, nggak lama buku itu mati, tidak berlaku. Maka belum lulus. Kamu kalau sudah menunjukkan bukunya, rutin kegiatan menabungnya, ditandatangani, diparaf oleh kakak pembina. Lulus kamu nomor ini. Tahu ujian apa lagi? Ini saya bisa menyanyikan lagu-lagu nasional. Kan kita beberapa lagu, coba nyanyikan. 3 lagu nasional. Ditanya yang lain lagu itu yang ngarang siapa. Dan lain-lain lulus tanda tangan. Dan seterusnya nanti kalau sudah semua, oh saya paham tentang salam pramuka. Salam pramuka itu apa? Cara melakukannya bagaimana? Dan lain-lain, maka oh lulus tanda tangani. Nanti kalau sudah semua nomor ditanda tangani, maka akan dilantik. Nah, dilantik maka berhak memakai TKU, tanda kecakapan umum, yang mencerminkan kecakapan itu di SKU. Kemudian yang kedua, tanda kecakapan itu TKK, tanda kecakapan khusus, keahlian khusus. Saya ahli bidang kesehatan, ada tanda. Saya ahli tenda, ada. Saya ahli memasak. Saya ahli penerjemah bahasa asing. Ada tandanya. Nah, ini bedanya kalau SKU ini diuji oleh kakak pembinanya kemudian diproses seperti itu. Kalau TKK diuji oleh kakak pembinanya, namun orang lain punya hak pula menguji anak ini kok memakai tanda ini. Betul bisa apa enggak ini? Misalnya adik-adik memakai tanda ahli memasak. Nanti di perkemahan tingkat provinsi langsung ditugasi kamu memakai tanda itu, kamu jobnya memasak. Nah, kalau tidak bisa ya betul tanda itu tidak benar.
yang menugasi melihat tidak mampu maka boleh mengusulkan, kamu dari pramuka mana? Banjarnegara. Kontak ini, anak ini tidak layak memakai tanda kecakapan ahli memasak supaya dicabut. Nah, itu tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, tanda kecakapan pramuka Garuda. Ini yang pengujinya bukan pembina di gugus depan, namun dari kuartir cabang pramuka Garuda. Ini tanda kecakapan. Sekali lagi, tanda kecakapan menunjukkan dia cakap apa. Tanda kehormatan. Kehormatan, hormat. Orang dihormati itu kalau punya jasa, dihargai dharma baktinya. Jadi tanda yang menunjukkan jasa penghargaan. Ini 5 macam tanda pengenal. Kita lanjutkan ke masing-masing bagian. 1 kali tepuk pramuka. Tanda umum. Sekali lagi tanda umum tadi, tanda yang dipakai oleh semua anggota pramuka. Nah, contohnya tanda tutup kepala. Lanjut. Nah, tanda tutup kepala kan baret kan semua pakai ya. Jadi kalau nggak pakai, nah, tidak memenuhi syarat tanda umum. Tangan leher hasduk, tutup kepala dan hasduk ini harus ada. Tanda pelantikan. Terus lanjut. Tanda harian. Lanjut. Tanda WOSM. What? Organization of Sport Movement. Ini tanda pramuka tingkat dunia. Skot itu kepanduan maupun pergerakan. Tanda pramuka tingkat dunia. Ini tanda umum. Sekali lagi tanda umum, pahami ya, tanda yang dipakai semua siapapun dari siaga sampai pembina pakai itu, tutup kepala, hasduk dan lain-lain. Lanjut. Tanda umum. Sekarang tanda satuan. Tanda barung. Terus tanda regu, dia dari regu X. Kan satuan namanya. Barung itu satuan. Tanda sangga. Sangga itu satuan terkecil untuk penegak. Penegak itu SLTA yang secara umum sangga, satuan terkecil untuk penegak. Kalau di Penggalang itu regu. Tanda gugus depan. Oh ini gugus depan pangkalan Espero. Beda adik-adik ya. Masing-masing pangkalan, masing-masing sekolah itu nomor gugus depannya beda-beda. Maka oh ini gugus depan sekian, oh ini berarti dari pangkalan Espero. Sampai yang lain nomornya beda karena itu menunjukkan satuan. Lanjut. Tanda kuartir ranting, kuartir cabang. Oh ini dari cabang Banjarnegara. Ini dari daerah Jawa Tengah. Tanda Mabi. Lanjut. Tanda Gerida. Tanda Saka. Saka itu ada macam-macam ya, Nenek. Saka macam-macam. Tadi yang saya sebut ada Saka Wana Bakti. Wana itu hutan. Itu satuannya, tanda satuan itu. Menunjuk, oh ini pramuka kelompok. Jadi satuan itu kan kelompok. Ini pramuka dari Saka Bayangkara. Yang di Polres itu sentralnya. Seragamnya seperti ada tanda-tanda seperti polisi. Ada Saka Kesehatan. Bakti Usada. Oh tandanya kok Bapak Ibu dan 2 anak, oh ini Saka Kencana. Yang kalau dulu istilahnya keluarga berencana Saka Kencana. Tandanya kok pohon pertanian ini Saka Taruna Bumi menangani pertanian. Saya hafal karena dulu saya ikut 3 Saka. Saka yang pertama Saka Wana Bakti pecinta alam itu. Lomba di tingkat provinsi sering setiap tahun Saka Wana Bakti. Kemudian ketika dibuka Saka Bakti Usada, karena saya aktivis PMR langsung diambil. Karena Bakti Usada bidang kesehatan. Kemudian bentuk Dinas Pertanian membentuk Saka Taruna Bumi. Saya diambil lagi, ikut Taruna Bumi ya, ikut lomba lagi disiapkan. Saya sempat ikut 3 Saka ini. Adik-adik besok kalau di SLTA aktif di pramuka silakan mencari Saka itu. Saka tidak di gugus depan, tidak di sekolah, tapi di kantor-kantor yang lain. Taruna Bumi ya di pertanian, Bayangkara ya di kepolisian. Rencana daerah itu menunjukkan daerah mana.
Ini tanda-tanda satuan. Tanda yang menunjukkan dia dari satuan mana, dari regu mana, dari gugus depan mana, ya, dari saka mana, dan dari daerah mana. Tanda satuan. Lanjut. Berikutnya tanda jabatan. Lagi tanda jabatan itu menunjukkan dia menjabat sebagai apa? Tanda, oh dia tanda pemimpin, tanda wakil pemimpin barung. Kalau tanda barung itu kan regu ya. Barungnya regu, maka itu tanda satuan kalau tanda barung. Namun kalau pemimpin barung itu tanda jabatan. Jabatan menunjukkan dia menjabat sebagai apa? Sebagai pemimpin barung. Oh dia dari barung XO, itu satuan. Namun kalau pemimpin, oh dia seorang pratama, itu pemimpin pratama itu. Pradana, dia pemimpin. Pemimpin atau wakil gerda, tanda jabatan. Lanjut, masih tanda. Dia sebagai dewan kerja, ada tandanya itu. Oh dia menjabat sebagai dewan kerja. Dia pembina, dia pembantu pembina, dia pelatih, ini kan jabatan. Tanda jabatan. Dia andalan, oh dia andalan cabang, oh ini dia andalan daerah. Dipercepat. Sedikit lagi. Tanda kecakapan ini tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, tanda pramuka Garuda. Tadi sudah saya jelaskan ya 3 poin ini. Lanjut. Tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, tanda kehormatan. Ya ini adik-adik yang terakhir. Lanjut. Yang terakhir. Nah, penggunaan tanda pengenal disertai tanggung jawab. Jadi jangan sampai adik-adik memakai tanda pengenal tapi tidak memiliki mental kepribadian tanggung jawab. Saya seorang pramuka ini, saya harus tunjukkan. Tanda pengenal itu harus benar dan sah. Benar dan sah. Maksudnya apa? Apalagi yang SKU, SKK, tanda kecakapan umum, TKK, TKU dan TKK itu sah dan benar. Maksudnya cara mendapatkannya. Mudah adik-adik kalau mau hanya pakai itu tidak sah, tidak benar. Cukup datang ke toko Borobudur, saya mau beli tanda ahli ini terus dipasang. Nah, itu cara yang tidak sah. Tanda tapi tadi memakai tanda ahli masak ternyata tidak bisa masak. Ilegal. Itu tidak sah. Jadi pemberiannya ada ketentuan normanya. Ini adik-adik tanda pengenal. Alhamdulillah sudah selesai. Saya berikan. Semoga bisa dipahami. Pelajari lagi dengan sumber-sumber yang lain. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya serahkan pada operator untuk dilanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, sambil menunggu ya Anissa datang, yuk nyanyi dulu. Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu nih apa semangat? Ya. Sambil nunggu Kak Anissa datang. Halo semuanya dengar ya suaranya ya. Dengar suara saya ya. Oke. Dengar? Tangannya mana kalau dengar? Oke, sip. Kita refresh dulu sebentar sambil menunggu Kak Anissa menyiapkan materinya. Sebentar ya. Materinya yang mana Kak Anissa? Materi COVID. COVID. Enggak ada ya. Mana? Ini. Ya. Ya. Terus yang Semuanya. ya. Semuanya. Yang ini aja Pak. Yang ini aja. Ya. Pindah sini dulu. Oke, nyanyi dulu. Halo yang di studio nyanyi dulu. Ya, ada sepaneng pakai senyum ya. Nyanyi apa ya enaknya ya?
Oh iya, ini karena ada Kak Anissa kan mengisi di sini. Yuk kita nyanyi, yang di rumah nyanyi loh. Ya, ikut nyanyi. Sebentar, tak aktifkan mikrofonnya, ben rame. Sit. Oke, kalian harus ikut nyanyi. Keluarkan suara kalian. Sing suaranya PKP tokakan, sing suaranya lek-lek ora apa-apa. Hiburan. Oke, sebentar. Saya aktifkan dulu mikrofon kalian semuanya. Ya, oke, silakan diaktifkan mikrofonnya. Kita nyanyi nyambut Kak datang. Oke? Nyanyi apa ya? Tentang kakak ya. Sebelumnya saya pengen dengar dulu. Tepuk tunggal. Ya, oke sip. Yang di studio bagus, yang di studio tepuk kembar. Kembar 2 kali. Tepuk tunggal. Tepuk kembar. Itu ya. Sambal. Ulang. Wah. Itu kan tepuk sambal. Oke, yuk nyanyi dulu sebentar sambil Kak Anissa mau ngisi. Kita sambut dengan lagu-lagu. Selamat datang ya. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Selamat datang kami ucapkan malam kami yang ingin maju dari kami nggak apa-apa, semangat ya. Oke, materi selanjutnya dengan Kak Anissa. Kak Anggun harap kalian tetap semangat walaupun di rumah, berkeringat, tepuk. Kalau nggak ada teman buat tepuk jidat kamu. Kalau jidat kamu sakit ditepuk, tepuk temboknya. Oke? Ya, silakan dilanjut dengan Kak Anissa. Semangat. Ya, Iya, oke. Bisa mendengar suaranya Kak Anissa? Oke, bisa ya. Mungkin tadi sudah bersama dengan Kak Rujiman yang paling caem ya. Sekarang bertemu dengan Kak Anissa. Sebelumnya Kak Anissa pengen mendengarkan semangat kalian. 2 kali tepuk pramuka. Masih semangat ya walaupun sudah menjelang siap. Ya. Karena ini adalah pramuka. Salam pramuka. Salam. Ya. Salam ana sering mentro kana sing panjotos. Nah, udah kemarin sudah dikasih tahu ya kalau salam pramuka berarti kita memberi hormat. Ya karena ini waktunya sudah mepet, jadi kita langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini dengan Kak Anissa, kita akan membahas gimana sih caranya menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Padahal pada acara pramuka itu lebih enakan kalau bertatap muka secara langsung, kita bisa seru-seru. Gokil-gokilan bareng ya, nggak kayak sekarang oleh jarak seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini kita bahas saja, mudah-mudahan segera berlalu.
Nggak apa-apa. Itu nanti aja panggung. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini biasanya itu kan ini kita akan membahas tentang COVID-19 atau COVID-19 atau yang kita alami pada masa sekarang ini. Jadi yang pertama adalah sejarah terjadinya COVID-19. Kutuk sangat rong pola bang Edan. Ya, pertama kali COVID itu muncul di negara Cina pada bulan Desember 2019. Berarti sudah 1 tahun lebih. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena COVID itu sebuah virus, itu menyebar ke seluruh penjuru dunia yang dimana menjadi pandemi ya, pandemi di tahun ini, pandemi yang belum pernah terjadi. COVID adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Jadi yang pertama kali diserang adalah saluran pernafasan kita. Jadi apabila orang tersebut sudah memiliki penyakit bawaan, contohnya, mohon maaf ya, seperti asma, kemudian bronkitis, dan lain sebagainya, biasanya itu akan lebih mudah menyerang dan juga akan menurunkan imun di dalam tubuh orang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya virus tersebut, kita mulai hidup sehat. Yang biasanya tidak pernah mandi, maka harus rajin-rajin mandi. Itu contohnya. Contoh yang real saja dalam kehidupan kita. Mandi pakai Bintang Rano. Kemudian ciri-ciri atau gejala yang sering terjadi pada orang yang mengalami COVID-19. Yang pertama adalah demam. Jadi suhu tubuhnya itu tinggi. Kemudian yang kedua batuk. Yang ketiga pilek. Dan keempat sakit tenggorokan. Dan yang kelima sesak nafas. Itu merupakan ciri-ciri dari gejala COVID-19. Jadi apabila di antara kita ada yang mengalami hal tersebut, maka kita harus apa? Jangan panik yang pertama. Jangan panik, kemudian kita waspada. Nah, waspadanya bagaimana? Dengan keadaan kondisi kita seperti itu, kita tidak boleh bepergian, jalan-jalan ke sana kemari. Kita tidak boleh misalnya nongkrong-nongkrong bareng teman kita. Dikhawatirkan bahwa kita itu membawa virus tersebut. Kan kasihan teman kita. Jadi kita itu memutus rantai penyebaran. Kemudian yang selanjutnya ada ansomnia. Maaf, anosmia, yaitu hidung tidak dapat mencium bau apapun. Jadi kalian itu indera penciumannya itu seperti mati. Kemudian yang selanjutnya adalah dysgeusia, yaitu lidah tidak dapat merasakan rasa apapun. Jadi indera perasa kalian itu mati. Makan enak kalian tidak merasakan manis, tidak merasakan asin, tidak merasakan kecut. Nah itu kalian itu indera perasanya mati. Apabila kalian merasakan gejala di atas, maka kalian segera periksa ke puskesmas terdekat kalian ya. Jadi tidak mungkin di suatu kecamatan itu tidak ada puskesmasnya, walaupun itu pelosok-pelosok desa itu pasti ada puskesmasnya ya. Kemudian selanjutnya adalah cara penularannya. Yang pertama, melalui percikan yang keluar saat seseorang bersin atau batuk dan jatuh ke mulut atau hidung orang di dekatnya. Jadi kalau misalnya kalian bersin, kalian itu ditutupi pakai lengan kalian. Jangan menggunakan telapak tangan, paham ya? Yang menggunakan telapak tangan nanti kamu malah garut-garut maring hatire. Nah itu tidak boleh.
Malahan kok diserbitna nang ngisor meja. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, benda-benda yang sudah terkena percikan, droplet, atau tersentuh tangan. Jadi, misalnya kalian itu bersin, kemudian benda yang terkena itu misalnya buku kalian atau baju kalian, kemudian teman kalian itu memegangnya. Nah, itu bisa menularkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tangan yang sudah terkena virus. Jadi orang yang sudah terkena virus melalui tangannya saja sudah bisa menularkan virus tersebut. Kemudian yang keempat adalah bersalaman. Nah, jadi itu adalah budaya ya. Di mana biasanya kita itu salaman, tapi untuk saat ini karena lagi pandemi seperti ini, salamannya diganti, yang biasanya berjabat tangan bersentuhan, kalian ganti dengan seperti ini. Kemudian yang kelima, berpelukan. Durehane kangen banget karo kancane, peluk-pelukan, cipika-cipiki. Nah, itu tidak diperbolehkan lagi. Karena apa? Karena itu kalian akan bersentuhan, tidak tahu antara anak yang satu atau anak yang satunya lagi yang membawa virus. Kita tidak ada yang tahu karena virus itu tidak kelihatan ya. Kalau misalnya kelihatan, itu nanti kita malahan jadi takut sendiri. Kemudian yang keenam adalah menyentuh mata, mulut, dan hidung. Ngupil. Nah, Ngupil sembarangan. jadi itu contohnya ya, tidak boleh ngupil. Misalnya dari bepergian, kalian dijik-jik utak nikmati, ngepol nang pinggir jalan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalian ngucek-ngucek mata kalian, itu juga tidak diperbolehkan. Kalian gigiti jari kalian, itu kuku-kuku kalian digigiti. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena itu dapat menyebabkan penularan virus corona. Kemudian, adapun cara pencegahannya supaya kita terhindar dari virus tersebut, yang pertama, kita harus sering mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi, pertama tangannya dibasahi terlebih dahulu, kemudian dikasih sabun, kemudian kita gosok-gosokkan sampai benar-benar bersih, aja mau ecek nang telapak tangan yang di sininya tidak tergosok. Kemudian selanjutnya kalian bersihkan dengan air yang mengalir. Jangan kalian kobok di dalam wadah. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian setelah cuci tangan, kita usap tangan kita supaya tangan kita itu kering. Nah, cuci tangan itu bisa kita lakukan kapan saja. Contohnya, ketika kita habis bepergian, ketika kita akan masuk ke dalam rumah, kemudian ketika kita akan makan maupun minum. Kemudian next. Iya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker dimanapun berada. Mohon maaf ini karena Bu Anissa lagi ngomong, nanti takutnya kalian nggak dengar ya. Jadinya Bu Anissa buka masker, padahal yang benar seperti gambar tersebut. Jadi kemanapun kalian pergi, kalian harus menggunakan masker. Jangan kalian pergi dengan tidak menggunakan masker. Next. Jangan maskernya malahan buat Bandung. Nah, itu tidak boleh buat gaya-gayaan. Apalagi di unteng-unteng di tangan seperti itu tidak boleh. Masker itu digunakan pada tempatnya, yaitu untuk menutupi mulut dan hidung. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Jadi menjaga jarak itu supaya apa? Supaya kita menghindari misalnya ada teman kita atau saudara kita yang terkena, kemudian kita menjaga jarak, berarti kan kita tidak kecipratan atau kita tidak menyentuh orang tersebut. Tadi sudah ya, kita hindari berjabat tangan. Jadi diganti dengan seperti ini. Telapak tangannya ditaruh di depan.
Kemudian yang selanjutnya, ini terjadi apabila di sekolah, maka kita harus menghindari untuk meminjam buku, peralatan tulis, kemudian barang-barang lainnya. Kemudian tukeran jajan, kemudian minum 1 botol. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian apabila kita berada di rumah, maka gunakanlah alat makan kita itu jangan ganti-gantian, jangan bareng-barengan sama orang yang ada di situ, walaupun itu keluarga kita sendiri. Nah, ini kalau misalnya masuk sekolah ya, mudah-mudahan sebentar lagi kita masuk sekolah. Yang pertama tadi ya, kita harus menggunakan masker. Kemudian yang kedua, ditanya apakah sakit atau tidak. Nanti tadi sudah dijelaskan ya ciri-cirinya apabila kita ada gejala demam, kemudian batuk, lesu, sesak nafas, kemudian hilangnya indera penciuman dan indera perasa, maka itu kita laporkan kepada pelayanan kesehatan terdekat kita. Apabila di rumah juga seperti itu. Jangan malah kalian, lah aku tidak maulah di ke puskesmas, engkau malahan dikon swab dan lain sebagainya. Itu jangan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu memutus penyebaran virus tersebut. Ini dilewatin aja. Oh ya. Lewat. Iya, lewat sudah. Ya. Sudah. Kemudian ini. Ya. Kemudian ini mohon maaf karena di situ tadi tidak tersimpan ya. Tadi ya, budayakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jadi janganlah kalian itu sering berkerumun, sering gerombol, gosip-gosip, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan imunitas. Nah, meningkatkan imunitas itu dengan cara apa? Dengan cara kita makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, kemudian tidur yang cukup. Jangan begadang larut malam, apalagi di usia-usia kalian. Biasanya kalian nge-game sampai jam 3 pagi. Bangunnya nanti siang buat tidur lagi. Nah, itu pola hidup yang tidak baik. Oleh karena itu, karena lagi kondisi seperti ini, kita menjaga imunitas kita itu bagaimana? Yaitu dengan diri kita sendiri. Misalnya makan jangan ditelat-telatin. Atau kalian malahan sukanya makan seblak terus saben dina nih. Nah, itu tidak boleh ya. Itu nanti imunitasnya akan menurun. Kalau bisa setiap harinya itu kalian makan buah. Masih ada waktunya nggak sih? Ya, sisanya habis tapi kalau menit. Oh iya sudah aja lah. Nah, jadi misalnya salah satu di antara keluarga kalian ya, pesannya Bu Anissa, pesannya Kak Anissa, apabila salah satu di antara keluarga kalian mengalami gejala-gejala tersebut, silahkan kalian hubungi pelayanan kesehatan terdekat. Kalau misalnya kalian bingung atau kalian, saya tidak maulah ke puskesmas, saya tidak maulah ke rumah sakit. Nah, di sini kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang dimana ada dokter online. Nah, kalian bisa tanyakan di situ. Kalian minta solusinya itu. Kalian tidak ada alasan untuk tidak memberitahu layanan kesehatan. Atau kalian tidak ada alasan bagaimana caranya mensikapinya. Kemudian, di sini Bu Anissa akan memberikan sebuah yel-yel ya. Mungkin yel-yel ini ada yang sudah pernah dengar atau belum. Nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak DP kalian. Ya. Cukup sekian dari Kak Anissa. Untuk lebih semangatnya lagi dan menyambut materi berikutnya, menyambut kakak berikutnya, mari kita sambut dengan nyanyian ya. Sama kakak ya. Ya. Kita lanjutkan dengan Selamat Datang Kakak ya, lagu Selamat Datang Kakak ya, paham nggak? Ya. Dimulai ya, 1, 2, 3. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, Selamat datang kami ucapkan. Jaya
yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya, dari Kak Anissa cukup sekian. Untuk mengakhirinya, kita salam pramuka. Salam. Ya. Tetap semangat dengan Kak Aji. Berikutnya kakak yang paling semangat di SPM ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa yang sudah bersama-sama dengan adik-adik kelas 8 tentang materi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Sekali tepuk pramuka. Mantap. Baik ya. Mic-nya dibuka aja, ya. Saya kangen sama adik-adik kelas 8 ini. Ada dia. Videonya sejenak. Barangkali permasalahan jaringan atau kuota, Kak Haji maklum. Tetapi kalau yang tidak ada masalah itu, tidak ada masalah di HP, kuota, jaringan, videonya untuk dimunculkan saja. Halo Aisyah Sulfa. Tangannya mana? Ya, ini artinya gayung bersambut. Halo Arayana. Iya, yang laki-laki mana? Yang laki-laki mana? Oh, nggak ada. Mana perempuan semua ini? Ini Fauzan. Iya. Nah, Setia Abdi Guna. Oke. Nafis. Salam pramuka Nafis. Iya, cuma begini. Oke, adik-adik, saya senang kalian komunikatif ya. Maaf tidak saya sapa satu persatu mengingat keterbatasan waktu. Dan ini Muhammad Danang, tolong ya sekali lagi kalau yang tidak ada kendala sinyal dan lain-lain videonya untuk dinyalakan. Hari ini Kak Aji akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka. Ya, struktur organisasi gerakan pramuka. Ini backgroundnya tokoh Banjar. Ya, tokoh pramuka di Banjar ini yang pakai masker biru. Ada yang tahu adik-adik DP ini siapa? Bintang? Nggak kelihatan. Ada yang tahu? Eva, Lia? Oh, nggak ada yang tahu. Ya ini sengaja Kak Haji tampilkan, tidak ada maksud apa-apa, tetapi ini adalah untuk sosialisasi. Materinya kan pas struktur organisasi gerakan pramuka. Nah, beberapa waktu yang lalu sukses Kwarcap Banjarnegara itu menyelenggarakan pergantian pengurus, sudah dilantik. Nah, ini adalah Kak Kwarcap kita yang baru, adik-adik. Oh, Yosi. Nah, ada yang tahu siapa Kak Kwarcap kita yang baru? Oh, tidak tahu ya. Kak Aris Sudaryanto. Ini gambar lengkap nih. Nah, ini pelantikan. Ini di awal saja dulu ya. Kita akan mengaitkan satu materi dengan hal yang aktual gitu. Kayaknya kok urung semangat ya. 2 kali tepuk pramuka. Coba yang di rumah semuanya untuk berdiri dulu. Di rumah berdiri. Berdiri. Stand up. Ya. Jumeneng ini ya, jumeneng. Berdiri. Ya. Setelah duduk
berdiri. Ya. Coba lampiaskan ya, supaya yang di dalam hati itu bisa keluar semua. Kamu keluarkan ya sambil berteriak. Sambil mengangkat tangan. Espero, siap. Ya. 1, 2, 3. Espero, siap. Pramuka, semangat. Ya. 1, 2, 3. Pramuka, semangat. Ya, gabung ya. 1, 2, 3. Espero, siap. Pramuka, semangat. Tepuk tangan untuk semua. Kita lanjut ya. Di sini adik-adik, kenapa kakak tampilkan? 1, ya, kaitannya dengan materi hari ini tentang struktur organisasi pramuka. Yang kedua, kita bangga loh. Salah satu, ya, salah satu kakak pembina kita itu ada yang masuk, yaitu Kak Joko Catur, Kak Mabigus kita masuk di jajaran Warcap. Kalau tidak salah di posisi sekretaris untuk kepengurusan sekarang. Nah, kalau keliru mohon untuk diralat. Baik, ya, ini kegiatan-kegiatan adik-adik. Nah, ini ya materinya. Struktur organisasi gerakan pramuka. Apa itu struktur organisasi gerakan pramuka? Bagian atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka, mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan tingkatan yang paling atas, beserta mekanisme kerjanya. Halo Queen, Queen 8G, suara Kak Aji terdengar? Suara Kak jelas? Iya, meskipun pakai masker jelas ya. Dirahmatika, halo. Iya, ini berapa bulan saya nggak menyapa siswa. Ini ketemu kok rasanya jadi semangat lagi. Semangat lagi. Ini materi penting juga adik-adik ya. Nih, baik. Apa sih dasar struktur organisasi gerakan pramuka? Dasar struktur organisasi gerakan pramuka ini adalah keputusan Kuartir Nasional nomor 220 tahun 2007. Ingat-ingat ya. Keputusan Kuartir mudah kok. Hanya mengingat angka 20 terus belakangnya 7. 220 2007 kan mudah sekali. Itu dasarnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana struktur organisasinya, kita lanjutkan. Ini dia. Nah, ini struktur organisasi gerakan pramuka. Ada beberapa unsur. Dan ini yang paling tinggi presiden ya, posisinya dimanapun ini. Di Indonesia presiden. Ada unsur majelis pembimbing. Ada unsur kuartir. Dan yang paling bawah unsur gudeg. Nah, kemudian ada unsur musyawarah. Nah, kita lihat unsur majelis pembimbing. Apa itu majelis pembimbing? Ini majelis pembimbing adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan. Baik moral, ya, moral, semangat, dorongan. Ayo, iya saya semangati. Terus. Nah, itu moral ya. Maupun material. Oh, kurang dana Kak. Ah, kirim ya. Kurang dana carikan solusi. Itu material. Organisatoris. Ya. Kemudian finansial kepada siapa? Kepada kuartir. Kalau Mabinas ya pada Kuarnas, Kuartir Nasional. Kalau Mabida kepada Kuarda. Kalau Mabicap kepada Kuarcap. Kalau Mabiran kepada Kuaran. Mabikus kepada Gudeg. Kita lihat satu dulu ini di unsur Mabinas.
Majelis Pembimbing Nasional, Mabinas. Kalau di tingkat nasional, ini berkaitan dengan jabatan tertentu. Jabatan tertentu. Tidak bisa pilihan. Oh, kayak baik, itu saja yang saya suka. Tidak, ini jabatan melekat. Siapa Mabinas kita? Jabatannya paling tinggi. Mabinas nasional. Siapa? Mabinasnya? Presiden. Siapapun presidennya di Indonesia itu menjadi Mabinas dalam gerakan pramuka. Ini. Nah, kalau sekarang ya otomatis ya Kak Joko Widodo. Kemudian di bawahnya di tingkat provinsi. Ada Mabida. Majelis Pembimbing Daerah, tingkat daerah, tingkat provinsi. Nah, kalau di Jawa Tengah, ayo siapa Jawa Tengah? Kak. Oh, nama saja. Pramuka itu pakai K. Nah, kalau Pak itu di sekolah. Ya, dimanapun ya selain di pramuka itu pakai Pak. Oke, Kak Ganjar Pranowo. Tahu wajahnya? Tahu. Oh, tahu ya. Mabicap. Kalau Banjarnegara siapa Mabicapnya? Kak Budi Sarwono. Mantap, Kak Budi Sarwono. Tahu wajahnya? Tahu. Oh, buat ini dewek orang ngerti kok. Harus tahu. Mabiran siapa? Ya, Pak Camat ya. Kalau nggak salah Kak Tri ya, itu Camat. Nah, kalau ini Mabigus, orang tidak tahu kebangetan. Siapa Mabigus kita? Budep 04203 20 04 204 205 ya. Ini ya kita. Siapa? Kak Joko Catur Subianto. Sekaligus ini pun pengurus dari Warcap ya. Ini. Tahu wajahnya Kak Joko Catur? Tahu. Sama ya nggak tahu. Tahu semua ya, Spero. Oke. Adik-adik ya, itu unsur majelis pembimbing. Kemudian ada lagi unsur kuartir. Unsur kuartir. Ada di nasional Kuarnas. Ada DKN, Dewan Kerja Nasional, unsur Kuarnas. Ada Lemdikanas, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat nasional, Lemdikanas. Di Kuarnas ini sebenarnya juga ada dewan ini apa? Semacam ini BPK ya, BPK ada dan ada lagi. Oke, Kuarnas sekarang. Siapa Kak Kuarnas kita? Kak Kuarnas kita. Yang bisa menjawab Kak Aji kasih hadiah. Besok boleh libur. Ya, Farel, besok boleh libur, Farel. Hadiahnya. Nabila, siapa Kak Kuarnas kita? Kutunggu jawabmu ini. Ya, Fauzan, tahu nggak Kak Kuarnas kita? Oke ya. Nah, disinilah kalian adik-adik ada kegiatan blog di sini sehingga dari yang lupa jadi ingat lagi, yang tidak tahu menjadi tahu. Ada ilmu-ilmu baru. Nah, Kak Kuarnas kita adalah Kak Budi Waseso. Pernah dengar nama Kak Budi Waseso? Tadi iya dulu. Ya ini dari dulu dari unsur kepolisian ya. Pernah kepala BIN, kepala Bulog, terus ya adalah sekarang menjadi Kak Kuarnas, Kak Budi Waseso. Kemudian Kuarda di provinsi siapa? Ada yang tahu? Nah ini di Kuarda Kak Kuardanya adalah
Kak Siti Atiko Supriyanti. Masih keluarga dengan Kak Ganjar ini. Siti Atiko Supriyanti. Kalau di Banjarnegara, Kak WhatsApp-nya adalah Kak Aris Sudaryanto. Tadi loh yang gambar depan itu. Kak Aris Sudaryanto. Nah, kalau Kak Waran Banjarnegara adalah Kak Sugeng Darmadi. Ini Kak Sugeng Darmadi. Kak Waran. Kalau di gugus depan berarti Kak Gudep ya, Kak Gudep. Siapa Kak Gudep kita? Tadi pagi dia di sini. Siapa yang jam pertama tadi? Siapa? Nah itu Kak Gudep kita, Kak Rujiman ya. Nah ini kan kita tahu dengan adanya kegiatan blog tahu ini. Nah, Kak Aji, Kak Anggun, Kak Anissa, Kak Jaswadi, Kak Pembina. Gitu. Ya, ada juga sebenarnya unsur DP nanti di Gudep akan Kak Aji sampaikan. Kak Warda, ada DKD, Dewan Kerja Daerah, ada Lemdikada, ya ini ya mengurusi tentang diklat, mengurusi ya pokoknya mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, yang kerja DKD, yang koordinasi adalah Warda, itu. Kemudian Dewan pembimbingnya adalah kepala daerah masing-masing. Di WhatsApp juga ada DKC, pernah dengar DKC? Dewan Kerja Cabang. Lem di Kacap ada. Kalau Kuaran hanya adanya DKR. Kalau di Kuaran mungkin kalian sering dengar ini ya, kakak-kakakmu yang penegak, yang Bantara itu banyak yang masuk di sana. Nah, Kuaran. Nah, di paling bawah adalah gugus depan. Kemudian ada lagi di tempat-tempat tertentu ada SAKA ya, Satuan Karya Pramuka. Di polisian ada Saka Bayangkara, di perhutani ada ya Saka apa itu? Wana apa? Wana Bakti. Kemudian di kesehatan juga ada. Nah ini action pramuka. Ini kalau yang pengen punya cita-cita pramuka Garuda, nanti setelah lulus harus masuk Saka. Kalau nggak masuk Saka berat. Ya, ini harus punya nilai lebih di situ. Baiknya masuk Saka ini. Nah, ini unsur-unsur yang ada di Kuartir Nasional sampai dengan Gudep. Nanti Gudep akan disampaikan secara tersendiri. Nah, di sini ada musyawarah. Nah, musyawarah mengangkat, menghentikan tentang siapa itu menetapkan Warnas, ya, Kak Warda dan jajarannya itu melalui musyawarah yang kita kenal dengan Munas. Munas itu adalah untuk tingkat apa? Tingkat nasional. Musyawarah nasional diadakan sekali dalam 5 tahun. Ini Munas. Pesertanya siapa? Mabinas. Kemudian dari unsur Kuarnas, Mabida, dan perwakilan Warda. Ini Munas. Ada 4 unsur. Mabinas, Mabida, Kuarnas, dan Warda. Kalau Musda itu apa, Queen? Halo, Queen. Musyawarah daerah. Mic-nya itu ya, dibuka ya. Itu Musda. Bisa bagi. Mel. Halo, Mel. Nah, Mel. Musda itu apa, Mel? Musyawarah? Musda.
Iya. Musyawarah apa? Daerah. Ya, ini Kak Aji nggak sendirian ya. Didampingi oleh DP, beberapa DP. Pakai masker ya, nggak pakai masker keluar. Oh, pakai, bagus ya. Jaga jarak. Lanjut ya, ini musda. Kalau musda yang ikut siapa? Unsur mabida, unsur kuarda, unsur mabicap, dan unsur warcap. Bisa perwakilan. Berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Begitu ya, Fauzi Sendi. Berapa tahun sekali, Sendi? Iya, wah, ini ya. Iya, komunikatif. Ini 5 tahun sekali. Kemudian muscap, musyawarah cabang. Beberapa waktu yang lalu Banjarnegara menyelenggarakan muscap dengan sukses. Nah, ini unsur mabicap yang ikut, unsur kuarcap itu sendiri. Kemudian mabiran dan perwakilan dari unsur kuaran. Nih. Nah, kalau ini munas, musda, muscap itu 5 tahun sekali. Tapi kalau musran berapa tahun? Berapa tahun sekali? 3 tahun sekali. Itu musran. Nah, yang ikut musran siapa? Unsur mabiran, mabikus, kuaran, dan unsur gudeg. Musyawarah gugus depan juga 3 tahun sekali. Yang datang ya ini ya otomatis mabikus dan gudeg itu sendiri. Begitu adik-adik ya, kita tahu siapa-siapa mabinas, mabida, mabicap, mabiran, dan mabikus sudah tahu ya. Ini unsur kuarnas, Kak Kuarnasnya siapa tadi Kak Kuarnasnya? Kak? Iya, jangan pakai ilmu Barlen, tahu ilmu Barlen? Bubar kelalen. Ah, jangan ya. Ingat itu ya. Kak Budi Waseso. Kak Kuardanya siapa? Kak Siti. Iya, Kak Siti. Kak Kuarsamnya siapa? Kak Aris, bukan Arif, Kak Aris ya. Kak Kuarannya Kak Sugeng ya. Kak Gudepnya siapa kita? Iya, Kak Ruts ya. Kalau Kak Haji panggilannya biasa Kak Ruts. Kayaknya panggilannya enak gitu. Maaf Kak Rujiman, ini bersanda Kak Rujiman. Ya, baik. Struktur organisasi gugus depan, kita lihat di sini. Ada unsur mabigus. Mabigus, Kak Mabigus. Ya, ini yang mengetuai Kak Mabigus. Bisa kepala sekolah, bisa juga kalau banyak mabikus itu kalau di desa gitu kan ya berapa nanti dipilih. Kemudian di gugus depan ada pembina gudeg. Di gugus depan itu ada pembina gudeg. Pembina gudeg, nah nanti Kak di bawah Kak Gudeg ya, itu nanti membawai beberapa pasukan. Namanya pasukan itu, ya maaf, ini kalau di SD pendidikan siaga. Kalau di SMP, pasukan penggalang. Kalau di SMA atau SMK, penambalan penegak. Kalau di perguruan tinggi namanya Racana Pandega. Nah, kita lihat yang di SMP aja ya, karena kita di Pangkalan SMP. Pasukan penggalang itu terdiri dari 1 pembina penggalang. Ingat, satuan terpisah. Apa? Satuan terpisah. Nah, laki-laki sendiri kegiatannya, perempuan sendiri. Sudah berjalan ya di Eswero ya? Kemarin yang waktu hari normal loh, bukan COVID. Gitu ya? Kan terpisah ya laki-laki perempuan. Pramuka itu zaman apapun sudah bisa menyesuaikan. Ini sejak zaman dulu ya. Sejak ada gerakan pramuka. Udah satuan terpisah. Sudah sesuai norma. Ya, udah. Ketika zamannya belum internet ya manual tulis tangan ya biasa itu. Tapi sekarang zamannya internet ya sudah menyesuaikan juga. Ini pramuka organisasi yang menurut kami itu apa ya bisa menyesuaikan keadaan dan eksis
dan eksis netral ya, eksis memang ikhlas bakti bina bangsa ya, netral. Kita lanjut kembali. Di mana pasukan penggalang ini nanti membawai REGU, regu-regu. Nah, regu-regu, satu regu 5 sampai dengan 10 anggota orang pramuka. Jadi paling bawah adalah regu. Regu itu dipimpin oleh bukan ketua regu. Dipimpin oleh siapa? Bukan ketua regu. Oleh pimpinan regu. Pinru. Ingat, pinru. Ketua regunya siapa? Melu blok pramuka dili. Ikut blok pramuka dulu ya. Adalah pimpinan regu, bukan ketua regu. Pinru. Kemudian wapinru, wakil pemimpin regu. Sebenarnya masih ada lagi di unsur gugus depan, yaitu Dewan Kehormatan yang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik biasanya. Ada anggota pramuka yang melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tentang sanksi dan sebagainya, itu adalah yang memutuskan Dewan Kehormatan. Begitu, adik-adik. Ini perlu tambahkan kalau struktur organisasi gugus depan, ya, kalau struktur organisasi pramuka keseluruhan itu kan 220-2007, ya, enak ya. Tapi kalau tentang gugus depan, gudep itu sendiri adalah 231 tahun 2007 putusannya. 231. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tepuk tunggal. Nah, ini kalau di sini kita lihat ya ada jeda. Padahal sana udah tepuk, tetapi terkirim gambarnya agak telat. Ulang lagi ya, kita amati. Tepuk tunggal. Nah kan ya itu ya. Adik-adik. Jadi kita untuk meminta respon itu paling tidak ada waktu 1-2 detik, tidak bisa langsung. Kalau tatap muka langsung, hei Farel, nah kan langsung ya. Misal itu misal aja. Baik. Ini tadi sudah kakak sampaikan, Kak Warnas, Kak Budi, Kak Warda, Kak Siti Atikoh, ya, Supriyanti, Kak Warcap, Kak Aris, Kak Baran, Kak Sugeng, Kak Mabigus, Kak Joko Catur. Ini maaf Kak Joko Catur, belum tertulis di sini ya, Kak Mabigus. Itu dari saya. Sekarang kita simpulkan tentang struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam keputusan Kuarnas nomor 220 tahun 2007. Strukturnya dari Mabinas sampai Mabigus, dari Munas sampai Mugus, dari Kuarnas sampai Gudep dan atau Saka. Nah, kemudian di gugus depan ada Kamabigus, ada Mabigus, ada gugus depan, di bawah nanti ada pembina Gudep, satuan terpisah ya, pembina Gudep. Kemudian ada pasukan penggalang, terdiri dari unsurnya pembina penggalang, pembantu pembina penggalang, bukan pembina pembantu, tapi pembantu pembina penggalang. Ini kadang istilah bolak-balik. Kemudian juga ada yang paling bawah adalah regu. Yang paling bawah adalah regu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, adik-adik ya. Dan saya senang ya, kalian mengikuti kegiatan blog. Ini tadi 164 ya. Semakin turun 133. Jangan lupa chat di absen Zoom-nya. Ya, di samping nanti di grup kelas biasanya wali kelas memantau. Di sini juga kakak memantau, nanti digatukan. Begitu. Jangan lupa chat di absen Zoom sebelum ini ditutup. Terima kasih adik-adik. 2 kali tepuk pramuka. Kamu bisa nyanyi di sini senang, di sana senang? Ya. Bisa. Ya. Kalau disingkat di Sansen bisa? Bisa. Pimpin. Ya, bentar ya, ini sedikit. Waktu hanya 2 menit. Ya, 2 menit. Cepat langsung bareng.
Nanti kakaknya nutup. Nggak usah disingkat saya. Wes, buka. Yo. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang. Oh, enggak usah. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih Adik Yosi. Ya. Kita tutup kegiatan hari ini. Jangan lupa, ini hadiah untuk kamu. Besok libur. Nah, hadiah untuk. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam pramuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana ya ini. Kamu tugasnya apa? Sudah selesai. Ya. Kamu bisa mau kami naik bangsa sana kan? Baik, buka cepat. Ini kadang Pak saya udah absen, belum. Nah ini karena telat masukkan, kamu tahu kan.